Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Utami, mahasiswi program studi pendidikan Islam anak usia dini YIN Palangkaraya. Di sini saya mengikuti lomba mendongeng dari Dies Natalis PG PAUD 2021. Harapan saya semoga dari lomba ini bisa membuat saya semakin aktif untuk berkarya. Oke, sebelumnya dongeng yang akan saya bawakan ini berjudul Si Monyet dan Buah Pisang. Dongeng ini murni hasil karya saya sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke dongengnya, saya akan memperkenalkan dulu beberapa tokohnya. Di sini saya sendiri berperan sebagai si Tuan. Kemudian boneka Upin Ipin ini berperan sebagai pemuda atau tetangganya si Tuan. Kemudian dan ini si berperan sebagai joki atau monyetnya si Tuan. Karena saya tidak ada boneka monyet, jadi saya menggunakan ini. Kemudian ini boneka hijau ini berperan sebagai monyet kecil. Itulah tadi perkenalan singkatnya. Kita langsung saja memulai dongengnya. Di sebuah pulau, hiduplah seekor monyet dengan tuannya di gubuk tua. Walaupun gubuk itu tua, tetapi di sekitarnya ditumbuhi pohon pisang yang sangat banyak. Saking banyaknya, si tuan lelaki tua itu kesulitan untuk memanennya. Pada suatu hari, si tuan meminta tolong kepada tetangganya yang rumahnya hanya berjarak beberapa puluh meter untuk membantunya. Hanya ada 2 rumah yang berdekatan, sisanya sangat jauh karena tidak ada siapapun yang bisa membantu pekerjaannya saat itu. Ujar si Tuan, "Udin, tolong bantu aku, ini buah banyak, apakah kau mau?" Pemuda itu pun segera berjalan menuju si Tuan. Tetapi baru beberapa langkah saja, monyet-monyet yang sedang berkeliaran mengikutinya. Sana, nanti jatah kau, tadi kan sudah," tutur Udin sambil mengibaskan tangannya. Bukannya pergi, monyet-monyet itu malah menuju rumah si Tuan dan mengambil buah pisang itu dengan banyak di tangan masing-masing. "Hei, jangan lari!" teriak Udin ketika kakinya berdiri tepat di tumpukan buah pisang. Di tempat lain, dari atas atap gubuk si Tuan, ada seekor monyet besar yang besarnya itu hampir sama dengan anak usia 3 tahunan. Dia menekuk wajahnya dengan mata mengecil tajam seperti hendak memangsa. "Apa-apaan ini? Jatah makanku diambil alih oleh monyet-monyet kecil itu. Dasar maling!" empat joki si monyet besar itu dalam hati. Joki pun turun melompat-lompat sampai akhirnya tiba di gubuk tua, tempat tumpukan pisang-pisang yang masih banyak tadi. "Apa cukup ini buat jatahku? Sedangkan si Tuan belum menjualnya ke pasar." Si joki celingak-celinguk mencari sosok Tuan itu ke dalam gubuk. Ia pun kembali keluar lagi. Cukup saja. Lebih baik aku bawa 10 sisir dulu untuk makan malam nanti." Joki pun membawa pisang-pisang itu ke atas atap gubuk. Baru beberapa langkah, mata si joki menemukan 1 karung pisang. Tanpa pikir panjang, si joki membawa karung itu dan mengembalikan 10 sisir pisang itu kembali dengan cepat. Lebih baik aku bawa yang karung itu. Tidak susah untuk membawanya lagi. Nyam, 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 enak sekali. Pintar, makan yang banyak ya, biar lekas besar seperti si joki. Hahaha. Tawa pun menggelegar sampai ke atas atap.
Joki yang sedang menikmati makannya pun tiba-tiba berubah menjadi tidak selera makan. Ia mendekat sampai ke sudut ujung atap, memperhatikan dua sosok manusia dan 3 ekor monyet yang menjadi tontonannya. Mereka selalu beruntung, sedangkan aku dikasih makan saja tidak, seperti tidak ada artinya. Sebenarnya tuanku siapa sih? Ujuk Joki yang sedang di puncak amarah. Udin, tolong bantu aku membuang pisang busuk itu ke dalam karung. Baik, Pak. Bak tersambal petir di siang bolong. Si Joki terkejut. Tiba-tiba ia merasakan sakit perut yang luar biasa. Sampai di sini ia baru menyadari kalau buah pisang yang ia makan itu adalah busuk. Si Joki pun turun ke bawah dengan cepat. Aduh, tengik Joki kesakitan mengadu pada tuannya. Joki, kamu kenapa? Joki pun seperti membicarakan sesuatu. Tetapi tentu saja si tuan tidak memahaminya. Ia hanya manusia biasa, bukan seperti Nabi Sulaiman yang bisa mengerti bahasa binatang. Begitu kira-kira respon monyet kecil lainnya melihat Joki kesakitan. Monyet-monyet pun saling bertatapan melihat si Joki. Kenapa dia ya? Entahlah, mungkin kebanyakan makan pisang. Demikian, itulah cerita dongeng yang bisa saya sampaikan. Oke, dari dongeng ini kita bisa mengambil pesan moral bahwa kita jangan mencuri atau mengambil apapun barang, baik makanan, minuman, atau apapun yang bukan milik kita. Walaupun itu masih milik kerabat, keluarga, adik, kakak, tapi walaupun tanpa izin itu tidak boleh. Demikian dongeng yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.